Selamat sore Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di sini. Kembali lagi di Indonesia Edu Webinars bersama Revo. Dan hari ini saya ditemani oleh Pak Dudi Wahyudi. Selamat sore Pak Dudi. Selamat sore Mbak Ani. Terima kasih sudah menemani saya kali ini. Saya makin semangat kalau ditemani ya. Baik Pak, hari ini kita akan bersama-sama belajar gimana sih caranya berbagi tugas kepada murid-murid menggunakan akun Belajar ID. Dan akan dibawakan langsung oleh Pak Dudi dari SMA Negeri 1 Cikulur pada hari ini, tanggal 4 Agustus, pukul 3 sampai 4 siang waktu Indonesia Barat. Langsung aja nih Bapak Ibu, silahkan ajak rekan-rekannya semua untuk dapat menonton live sesi hari ini di bit.ly/bagi tugas Belajar ID. Saya juga melihat ini sudah banyak sekali yang hadir, ada yang dari Makassar, ada yang dari Pare, luar biasa sekali ya Bapak Ibu semuanya. Nah, sebelum kita mulai sesi hari ini, saya ingin membagikan kepada Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir, apa sih Indonesia Edu Webinars? Indonesia Edu Webinars bersama Revo adalah serangkaian webinar yang diadakan secara online dan gratis untuk membantu guru, orang tua, dan siswa membangun kepercayaan terhadap teknologi dan keahlian memasuki masa depan di era normal baru. Seri webinar mengajar di mana saja dengan Belajar ID ditujukan untuk mendukung program aktivasi akun pembelajaran Belajar ID yang akan menitik beratkan pada pengenalan dan cara aktivasinya, teknik-teknik mengajar efektif baik tatap muka maupun tatap maya, dan kiat-kiat mentransformasi pembelajaran. Seri ini diadakan setiap hari Senin sampai Kamis, mulai tanggal 12 Juli lalu, pada pukul 3 sampai 4 siang waktu Indonesia Barat. Dan yang serunya lagi, kami juga berkolaborasi dengan banyak sekali sekolah-sekolah yang logonya dapat Bapak Ibu lihat di slide berikut ini. Kami juga didukung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Televisi Edukasi, Google for Education, dan tentunya Belajar ID. Nah, karena ini adalah sesi yang interaktif, kalau Bapak Ibu punya pertanyaan atau mau sharing apa sih kendala penggunaan akun Belajar ID di sekolah Bapak Ibu, boleh banget langsung aja dituliskan di live chat. Bagi yang ketinggalan, belum menonton webinar-webinar yang sudah lewat, Anda juga dapat menonton kembali rekamannya. Jadi jangan lewatkan video live seru dan playlist rekaman kami di YouTube di @revoindonesia. Saya juga mau mengajak Bapak Ibu untuk bagikan pengalaman Anda dan tag kami di Instagram @revoindonesia. Dan juga mari bergabung di Facebook Grup Pendidik Abad 21 di bit.ly/grup pendidik abad 21. Jangan lupa juga untuk selalu cek update di website Guru Berbagi di gurubelajar.dan-berbagi.kemdikbud.go.id. Nah, tanpa menunggu lebih lama lagi, saya udah nggak sabar nih mau mendengarkan materinya Pak Dudi. Mari kita sambut Pak Dudi Wahyudi. Silakan Pak Dudi. Terima kasih Mbak Anit, luar biasa. Mbak Anit semangat, saya makin semangat nih, luar biasa. Terima kasih kepada tim Revo yang memberi kesempatan pada GTK, kemudian Pusdatin dan semuanya, teman-teman, dan terutama dari teman-teman matematika. Terima kasih juga kepada sekolah saya ini, pimpinan saya dari SMA 1 Cikulur, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, ini Mbak Anit ya, yang telah juga mengizinkan
kita bisa berbagi di sini. Intinya Bapak dan Ibu semua, Bapak Ibu guru hebat yang hadir kali ini, intinya kita adalah ingin belajar dan berbagi bersama ya Mbak Anit ya. Benar. Tidak ada seorang guru yang pandai, tetapi yang ada adalah guru yang mampu belajar dan terus berbagi. Oke Mbak Anit, saya izin coba sedikit berbagi kepada teman-teman se-Nusantara, se-Indonesia kali ini. Saya ingin coba bahwa Bapak dan Ibu kemungkinan sudah pernah dan tidak asing lagi mungkin bagaimana Bapak dan Ibu membagi tugas di dalam proses yang namanya pembelajaran secara daring. Oke, ya. Tapi Silakan Kak. kita akan coba kali ini ada hal yang penting Bapak Ibu perlu ingat. Ini adalah pegangan saya. Dengan kondisi apapun, belajar adalah hak peserta didik. Jangan sampai anak sekolah tetapi justru putus belajar. Nah, ini yang jadi pegangan kita sebagai seorang guru karena guru mencerahkan. Kita harus bisa melayani apapun kondisinya. Kondisi apapun harus kita layani. Oke, nah ini yang saya akan coba kali ini Mbak Anit ya, karena saya diberi tugas oleh tim Revo seperti ini, saya kebagian terkait masalah bagaimana cara kita mengirim sebuah dokumen ke dalam, suatu, kelas virtual yang namanya Google Classroom, dengan bagaimana kita coba tugas-tugas itu kita kendalikan dengan fungsi yang ingin kita harapkan. Oke, saya ingin lihat coba, reaksi reaksi teman-teman yang hadir nih ya, Mbak Anitnya sebentar ya. Saya ingin coba coba yang A itu apa sih? Coba, jangan-jangan ini ada yang baru kenal nih. Yang A itu, gambar A itu apa sih? Coba coba dicek. Wah, Ayo. jangan-jangan ada yang belum tahu nih. Apa ini? Jangan-jangan ada yang belum tahu. Sering pakai Mbak Anit ya, Hmm. tetapi lupa bahwa ini adalah, produk daripada Google Workspace for Education yang sering kali kita gunakan. Wah, keren banget ini, ada Bu Ratri ya, luar biasa Mbak Anit, Google Classroom katanya. Iya. Top banget, wah banyak banget yang jawab bener tuh, artinya GWE sudah ada di sebagian besar guru-guru kita Mbak Anit, ini luar biasa. Sekarang yang B apa? Ayo yang B, saya ingin juga lihat respon. Yang B apa? Ayo, wah macam-macam sebutannya. Google Classroom ada yang nyebut GC, ada yang nyebut GCR, macam-macam Mbak Anit, Mhm. ya. Nggak apa-apa deh, yang penting satu pemahaman yang sama ya. Yang B apa yang B? Ayo yang B. Wah, keren banget. Ya oke, yang benar dapat hadiah ya. Hadiahnya kita berdoa bersama sehat walafiat panjang umur ya. Oke, kita lanjut udah pada kenal tuh Mbak Anit, seneng banget ya kalau satu Iya. frekuensi bareng-bareng gitu. Mhm. Ya, bagi yang belum ayo merapat semuanya. Kita kenalin banyak rahasia terkait Google ya. Oke, nah ini dia. Saya ingin juga merespon. Saya juga ingin respon teman-teman yang hadir di dalam YouTube ini. Tidak hanya saya hadir, saya ingin juga melihat respon dari teman-teman semua. Ciri pembelajaran itu apa? Sebuah pembelajaran dikatakan melakukan proses pembelajaran. Di antaranya harus ada apa? Ayo, silakan. Harus ada apa? Harus ada apa? Oke, betul. Yang pertama ada kelasnya dulu. Kemudian yang kedua harus ada gurunya. Dan yang ketiga harus ada peserta didik. Ketiga ini harus ada apapun kondisinya, mau daring maupun luring. Ya, bayangkan kalau tidak ada kelas Mbak Anit, gurunya ada, peserta didik ada, mau ngapain coba kalau nggak ada kelasnya? Nah, iya kan? Mhm. Tetap Iya. kelas itu harus ada, mengikat. Ya, oke. Kemudian ciri kegiatan pembelajaran itu harus ada apa? Jangan-jangan Bapak Ibu juga melakukan proses kegiatan daring tetapi lupa hanya memberikan instruksi-instruksi aja. Setidaknya ada 4 yang perlu kita ketahui sebagai guru, ya. Yang pertama harus ada proses pembelajarannya, yang kedua harus ada diskusinya, yang ketiga harus ada penugasannya, dan yang keempat harus ada penilaian. Lengkap sudah kalau belajar model gini Mbak Anit, ya. Iya. Mhm. Apapun kondisinya, daring maupun luring, saya pikir tujuan pembelajaran akan tercapai, ya, apapun kondisinya. Karena apa? Sekali lagi, belajar adalah hak peserta didik, apapun kondisinya. Oke, Benar sepakat banget. ya? Oke. Mhm. Mbak Anit merasakan nggak
Kalau belajar itu tanpa ada diskusi enak nggak? Wah, kayaknya akan sulit dimengerti gitu ya? Ya, sama aja dengan kita hanya bermain dengan mesin ya, tanpa ada Iya, diskusi yang jelas. Sementara kita ingin tawarkan bahwa belajar daring itu yang harus humanis. Artinya apa? Kita manusia, anak-anak kita manusia. Betul, alatnya itu, teknologinya itu adalah mesin. Teknologinya itu membantu, alat bantu kita. Tetapi kita harus bisa mengemas bahwa pembelajaran itu benar-benar mengedepankan humanistik. Saya guru, anak-anak saya adalah siswa, manusia juga. Harus ada pengikat. Maka harus ada minimal 4 ini. Saya pikir seperti itu. Oke, dan yang terpenting lagi, udah ada kelas, ya, udah ada kelas, ada siswa, ada peserta didik, kemudian proses pembelajaran yang udah kita susun, tapi kadangkala jadi jenuh. Jenuh banget. Belajarnya hari ke-1, ke-2 masih enjoy, ke-3 masih enjoy. Lama-lama aduh jenuh, capek, bosen gitu-gitu aja, gitu kan. Nah, iya. apa kira-kira? Coba-coba menurut Mbak Anit apa kira-kira yang membuat suasana belajar itu akan menjadi daya tarik luar biasa? Kira-kira apa? Supaya nggak bosen ya, kayaknya harus Betul, ada interaksi nih. sepakat. Harus ada interaksi. Saya aja kalau ngomong sendiri tanpa ditemani Mbak Anit kan jadinya, "Apa ini?" Gitu kan. Seperti Iya. itu kan nggak nyaman banget. Kayak saya bikin aja udah rekaman kalau begitu ya. Oke. Mhm. Berikutnya harus setelah ada interaksi maka harus ada kolaborasi, saya sepakat banget. Harus ada kolaborasi, apapun kondisinya, daring maupun luring. Cocok Pak Daniel, sepakat dengan Bapak saya, kolaborasi. Kemudian yang terakhir apa kira-kira? Betul, harus ada komunikasi. Kadangkala instruksi kita itu di dalam sistem belajar itu, kadangkala itu masih belum bisa dimengerti tanpa komunikasi yang jelas dari kita memberikan instruksi, maka harus muncullah diri kita. Maka harus ada proses yang namanya interaksi, kolaborasi, dan komunikasi. Kalau tiga-tiganya ini udah oke, saya pikir Bapak dan Ibu pembelajaran apapun kondisinya akan dikangenin, Mbak Anit ya, akan dikangenin Iya. oleh anak-anak kita. Mhm. Gitu kan. Mudah-mudahan kita berupaya, apapun kondisi geografis Bapak dan Ibu kita selalu berupaya. Nah, dan yang terpenting ini, betul saya sepakat, bahwa dalam proses pembelajaran itu ada satu hal yang penting juga membuat anak bernalar, yaitu namanya tugas. Tugas itu kan bisa terstruktur, bisa kita buat dengan level-level yang kita inginkan. Saya di dalam Google Classroom, Mbak Anit ya, selalu memuat dan teman-teman ini, produk dari teman-teman kita semua. Hasil hasil diskusi, apa sih yang enak kalau di dalam sebuah kelas virtual? Ya harus ada memuat 4 ini minimal. Yang pertama adalah materi, yang kedua adalah diskusi, yang ketiga adalah tugas dan penugasan, dan yang terakhir adalah penilaian. Yang tadi 4 hal tadi. Kalau ini sudah ada di dalam sistem kelas virtual kita, saya pikir semuanya pembiasaan itu akan muncul. Nah, yang ingin saya kuatkan kali ini adalah bagaimana cara kita membuat suatu bentuk penugasan di dalam Google Classroom ya, Mbak Anit ya. Iya. Oke. Nah, ini Bapak dan Ibu, mungkin Bapak dan Ibu sering lah ya, saya pikir Bapak Ibu guru hebat sekarang itu. Siapa sih nggak kenal Google Classroom? Kalau saya bikin survei nih sekarang nih ya, kalau saya bikin survei nih sekarang, tapi takut kelamaan ya. Saya mau bikin survei sekarang, saya pikir learning management system apa yang banyak dikenali oleh teman-teman guru se-Nusantara atau se-Indonesia? Pasti jawabannya ini. Dari 4 saya kegiatan mengisi ya Mbak Anit ya, di dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh ya, di berbagai tempat saya selalu membuat survei dulu. Apa sih yang digunakan? Dan jawabannya rata-rata adalah Google Classroom, Mbak Anit. Oh, Google iya. Classroom. Bisa nanti datanya ada di saya. Ini keren banget. Artinya apa? Ini udah ada di dalam, hati dan, perilaku dan di dalam implementasi di sekolah, Google Classroom itu. Cuman mungkin perlu penguatan. Saya sepakat, Revo luar biasa memberikan penguatan terkait ini di setiap, harinya, di setiap minggunya. Ini saya pikir beruntunglah bagi teman-teman yang gabung di kegiatan seperti ini ya. Karena kita mungkin saya juga, terbatas, tetapi kita sama-sama belajar. Saya akan menemukan justru dari Bapak dan Ibu yang hadir kali ini juga, gitu ya. Ini dia cara kita membuat tugas, oke. Kemudian,
Setelah itu jangan lupa nanti ada yang berupa bisa kita buat dari template atau mungkin kita langsung menambahkan sendiri tugasnya, gitu kan. Gitu kan yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian yang akan kita gali lagi apa sih? Ya ini dia. Ada 3 fungsi nanti yang akan kita coba gali dan saya berharap Bapak dan Ibu semua bisa nimbrung sekarang. Ya, kita bisa nimbrung bagaimana nanti prosesnya merasakan sendiri bagaimana yang namanya mengirimkan tugas sehingga sampai memeriksa tugas. Oke, siap ya Bapak dan Ibu yang hadir, kita coba bareng-bareng kita belajar bersama, semoga bisa mencerahkan. Kemudian yang kedua, ada fungsi yang kedua adalah fungsi mengedit, berkolaborasi kelompok. Nah ini juga penting. Saya pikir tadi kolaborasi itu harus ada. Nggak bisa juga anak-anak kita diminta hanya bekerja sendiri, sementara kita ditakdirkan sebagai makhluk sosial. Maka harus kita memuat tugas-tugas yang berpikirnya adalah mengedepankan sikap sosial. Ingat ya, bahwa dalam proses belajar itu ada sikap, pengetahuan, keterampilan. Kita harus ingatin itu. Jangan hanya kita genjot pengetahuan saja, sikap anak-anak kita bisa giring sebetulnya. Bisa giring bagaimana cara mereka berkolaborasi dalam sistem penugasan. Ini juga yang akan kita coba gali. Kemudian yang terakhir adalah ini, membuat salinan untuk setiap siswa. Ini sifatnya individu. Ya, penting juga. Kadang kita ingin mengukur juga kemampuan setiap individu. Ya, kita akan coba. Ada 3 tugas nanti akan coba kita bahas. Yang pertama tadi ya, tugas tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Kenapa saya bedakan? Sengaja menjadi trigger aja. Kalau masih belum puas, masih ada format yang lain, saya pikir Bapak Ibu lebih hebat. Nanti kita akan coba satu-satu. Nah ini dia. Setelah itu apa? Kan harus kita periksa. Nah jangan lupa tugas itu harus kita periksa. Periksanya di sistem kelas virtual tadi. Oke? Nanti kita coba juga bagaimana cara kita memeriksa tugas ya. Ya praktik aja ya. Ini mungkin lebih enak. Kalau kita praktik mungkin lebih enak, lebih enjoy sehingga kita bisa merasakan langsung. Oke? Sehingga kita bisa merasakan langsung bagaimana proses pembuatan tugas sampai menilai tugas. Oke? Izin lagi saya melanjutkan Mbak Anit ya. Agak sedikit saya ingin coba menggiring teman-teman yang hadir ini ke arah praktik biar bisa merasakan langsung ya. Oke, bagaimana ada sebelum kita lanjut ada yang mungkin atau tidak dari teman-teman yang hadir atau memang bagaimana menurut teman-teman nih? Apakah sudah pernah melakukan penugasan dengan 3 tipe? Ayo saya ingin bertanya deh kalau begitu. Ini ada yang bertanya nih Pak sebelumnya. Untuk forum diskusi menggunakan apa yang menarik? Oke, terima kasih luar biasa. Pak Hidayat ya, Pak Hidayat, diskusi yang kita maksud itu adalah Bapak Ibu membuat topik di dalam Google Classroom itu memuat materi diskusi, tugas, dan penilaian. Sebetulnya secara normal anak-anak kita buat di situ Bapak Ibu bikin aja pertanyaan. Trigger pertanyaan di dalam diskusi. Misalkan Bapak tanya, bagaimana proses yang setelah kamu lakukan penugasan 1, gitu kan? Apa yang bisa kamu ceritakan? Dia beri aja rangsangan stimulus pertanyaan-pertanyaan yang bisa memuat anak-anak kita biar berdiskusi. Nanti kan mereka ngerespon dalam chat komentarnya kan? Nah gitu. Bikin lagi trigger berikutnya. Intinya apa? Kita giring teman-teman anak-anak kita itu berdiskusi terkait materi-materi, jangan di luar itu. Jadi gitu prinsipnya ya. Mungkin begitu Bu Mbak Anet. Oke Pak. Oke, saya coba izin kita share lagi ya. Saya izin share ya bagaimana kita masuk ke kelas. Oke, silakan. Ya, ini dia. Ya, ini dia saya sudah membuat masuk ke dalam kelas room ya. Di dalam classroom ini saya udah nggak apa-apa ini masih kosong, nggak masalah. Saya akan fokus di sini saja bagaimana kita memberikan tugas. Jadi ini adalah folder-folder Bapak Ibu ya, topik-topik, maaf. Jadi Bapak Ibu harus membuat dulu
minimal 4 topik, materi, diskusi, tugas, dan penilaian komplit dah, kalau sudah seperti ini paketnya ya. Nah, yang perlu kita coba, hari ini bahas adalah terkait bagaimana kita membuat tugas. Nah, ini penting banget. Tanpa tugas anak-anak nggak ada, rangsangan untuk bisa memberikan penguatan kepada materi, ya. Oke, yang akan kita coba, oke, atau mungkin bisa saya buat dulu, teman-teman sedikit bisa gabung, Mbak Anit, nggak masalah ke dalam classroom kita? Ya Oke, sedikit nggak saja masalah, biar Pak. mereka merasakan ya? Oke ya? Nggak Bisa apa-apa ya? Oke. dibagikan link-nya kali ya? Ya, oke, kodenya juga boleh, silakan ini, oh, oke, atau saya langsung diperbesar aja di depan ya? Oh, boleh, boleh. Oke, yang ini aja saya bikin. Ya, silakan. Silakan teman-teman yang hadir hari ini, coba bisa nimbrung, biar nanti kita merasakan. Biar merasakan ya, nggak apa-apa. Kita, mencoba interaktif, mencoba kolaboratif, ya, biar nanti, saya juga mendapatkan feedback dari apa yang sudah dilakukan hari ini ya. Silakan, teman-teman semua yang hadir hari ini di YouTube bisa gabung dulu, ke apa namanya, ke classroom, biar nanti saya juga bisa merespon. Oke, kalau sudah, ya kita coba. Mungkin sudah ada yang masuk, kita lihat. Ini Semoga juga sudah dibagikan di chat ya, Bapak Ibu semuanya oke, pada siap. akun. Oke, silakan, teman-teman yang hadir, silakan dicoba. Bagi yang hanya melihat juga nggak masalah ya, kita akan coba. Nah, langkah yang perlu kita lakukan adalah, di sini Bapak dan Ibu saya udah membagi 3 bentuk tugas. Ini versi yang bisa saya tawarkan. Bapak Ibu nanti bisa kembangkan. Yang pertama adalah tugas yang memang hanya bisa dilihat saja. Kenapa ini penting? Ada beberapa komponen tugas yang memang ya perlu, upaya untuk, siswa bisa mengenal dan melihat kemampuan TIK mereka. Itu penting juga. Karena pembelajaran TIK kan sekarang tidak berdiri sendiri ya, Mbak Anit ya, maka kita juga sebagai guru harus bisa menggiring anak-anak kita juga untuk bisa menguasai itu. Oke, yang pertama adalah saya ingin, coba edit saja. Oke. Ini adalah saya kasih namakan tugas 1. Kemudian saya bikin instruksinya bahwa tugas ini dibuat untuk membedakan tugas siswa yang hanya bisa melihat. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada 2 yang bisa kita pilih. Yang pertama kita menambahkan, ya, menambahkan file yang telah kita buat, gitu kan. Atau yang kedua adalah meng-create sendiri, membuat sendiri dari template-template yang sudah disediakan, gitu kan. Saya coba sekarang yang add aja ya, nggak apa-apa ya, saya coba yang add. Oke. Saya coba ke Google Drive saya, kita akan pilih di My Drive saya. Ya, semoga jaringan saya enggak terganggu, mudah-mudahan ini ya. Kita coba. Oke. Saya ambil yang maaf. Salah. Ya, intinya nanti kita akan coba membuat 3 jenis, apa namanya, 3 jenis tugas ya yang Bapak Ibu bisa lakukan. Ini sebagai trigger aja, saya pikir Bapak Ibu lebih lebih hebatlah dalam mengelola penugasan yang disesuaikan dengan karakter mata pelajaran. Oke, tugas yang pertama saya bikin seperti ini. Oke, tugas yang hanya bisa melihat. Apa yang perlu Bapak Ibu lakukan, yaitu membuat di sini Bapak Ibu lihat, di sini ada 3 jenis pilihan yang bisa kita lakukan. Ini bukan semata-mata pilihan, tetapi Google telah membuat suatu rancangan bagaimana guru itu berkreasi, bagaimana guru itu berinovasi memberikan penugasan. Di sini ada yang berbentuk hanya melihat, yang kedua nanti siswa bisa mengedit, dan yang terakhir adalah, membuat salinan setiap siswa, gitu kan. Yang pertama kita bikin dulu yang berbentuk, hanya bisa melihat. Yang tipenya seperti apa yang bisa melihat? Gitu kan. Nah, yang bisa melihat adalah beberapa penugasan yang memang mengharapkan nanti anak membaca dulu, melihat dulu, kemudian mereka membuat resume. Saya pikir seperti itu yang paling mudah. Gitu Oh, ya. Membuat resumenya dari penugasan kita. Itu tipenya yang saya tawarkan.
Nah, kemudian jangan lupa pilih topik. Oke, saya pilih tugaskan. Kalau mau batas waktu silakan, ya, silakan diatur saja. Misalkan kalau enggak ada batas waktu, ya udah is oke, lanjut saja. Oke. Nah, yang seperti apakah penugasan itu? Kita bisa lihat Bapak dan Ibu di sini. Oke. Ya, ini saya bikin di Google Doc yang udah saya kemarin juga terima dari teman-teman coach yang memberikan pelatihan ya. Kita coba membuat Google Doc yang memuat memang Hyperdoc ya. Ya dikit-dikit lah, walaupun enggak mewah banget gitu kan. Tapi ketika kita berbicara, yuk kita kenali penemu koordinat kartesius. Jadi anak dibuat trigger yang pertama adalah kita bikin konsep materi koordinat kartesius itu dari mana awalnya, siapa penemunya, biar mereka tahu. Kemudian saya bikin tautannya. Oke, kita bikin tautannya, kemudian kita bikin juga dari mana ini ceritanya, gitu kan? Ceritanya ini gimana? Nah, bagi yang sudah hadir masuk ke dalam kelas silakan bisa dicoba. Gitu ya, silakan bisa dicoba. Kemudian kita coba buka. Nah, ini misalkan biografinya, gitu kan. Padahal kita dengan hanya anak itu dia dia sendiri aja mengeksplor Mbak Anit ya. Tugas Oh, yang kita iya. berikan itu jangan langsung, "Ini tugasnya kerjakan." Saya pikir kita bukan memberikan suatu hal instruksional yang membuat anak jenuh. Saya berharap justru ada awal dulu, apa istilahnya itu, persepsi materinya yang harus kita selipkan dulu, biar nanti anak apa namanya, membaca dulu lah, dipaksa dulu gitu ya. Jangan sampai langsung instruksional, kerjakan soal ini, kerjakan tugas ini, nggak seperti itulah saya pikir gitu ya. Kita buat dulu, klik tautan ini untuk mempelajari tentang asal mula sistem koordinat, siapa itu Rene Descartes itu kan, kita buka, klik, anak-anak itu akan ngeklik sendiri. Kemudian mereka baca, oh iya Rene Descartes itu adalah ini, dan seterusnya seterusnya. Biar mereka apa, ada keinginan untuk terus menggali siapa dia. Gitu kan. Nah, baru berikutnya, nanti anak juga digiring untuk melihat penjelasannya terkait, siapa ini gitu kan. Nah, kita coba buka aja nggak Pak, mudah-mudahan nggak ini ya ketika kita putar. Ya, mudah-mudahan bagus juga. Ya ini tipe 1, tugas tipe 1 yang saya tawarkan, yaitu membuat hanya dilihat saja. Jadi nggak bisa coret-coret di dalam tugas itu, anak-anak nggak bisa. Ya ini aja, gitu kan. Oke. Oke udah, ini nanti, apa namanya, yang juga mereka bisa bisa pelajari. Kemudian terakhir adalah ada permainan titik koordinat. Boleh Bapak Ibu, biar apa, sekali lagi, biar mereka menarik, apa yang kita tawarkan ke anak-anak itu menarik gitu ya, nggak monoton, "Yuk kerjakan instruksional 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 instruksional." Saya pikir di dalam tatap tatap muka aja, Mbak ya, di dalam tatap muka kita di kelas kadang kala kita bosen loh kalau misal ngelihat guru kita, ayo kerjakan," gitu kan. Wah, Iya, kayaknya kan anak-anak juga gimana gitu ya, apalagi ini daring loh, apalagi online ya. kan, Mhm, online bikin kan, bosen. apalagi daring online gitu kan. Saya pikir, mereka juga akan, resistensinya untuk belajarnya juga nanti lama-lama akan menurun, akan menambah gitu ya, artinya, semangatnya akan turun gitu kan. Nah ini salah satu contoh aja bagaimana kita memuat. Oke, saya start aja tapi jangan kita lihat lah, karena memang maklum lah yang kita gunakan kan game yang memang maaf ya, game yang memang, hanya, free ya. Ini udah banyak yang gabung ternyata nih Mbak Anit ya, ini mah teman-teman yang hadir Iya, luar biasa ya, teman-teman yang hadir luar biasa iya, banget ingin mencoba. Silakan Mbak Ibu, silakan coba aja nggak apa-apa, silakan coba ya. Rasakan bahwa ini yang ditawarkan adalah tugas satu yang kita tawarkan hanya bisa ngelihat, biarin aja anak. Baru terakhir nanti tuliskan apa yang kalian pahami terkait bacaan dan video yang ada, kemudian dari permainan yang ada, sehingga, mereka apa, bisa menyimpulkan apa itu. Mereka bikin, bisa di dalam, apa, di dalam classroom-nya mereka coba kirimkan dalam bentuk gambar ketika mereka sudah bikin misalkan ya di dalam, mungkin kan keterbatasan kan macam-macam anak-anak kita ya, ada yang nggak mhm, bisa dia bikin di dalam laptop, mungkin dia
catat sendiri, nggak masalah saya pikir, kita terima karakteristik anak-anak kita seperti apa, kita terima tugas itu dalam bentuk doc, dalam bentuk PDF dan seterusnya. Nah, ini misalkan nih permainan kan, kita bikin permainan. Nah, coba lihat di sini. Kebetulan bahasa bahasa Inggris saya, kurang ya Mbak Anit, mohon maaf ya, saya terjemahkan aja ya. Bentuk manakah yang berada di angka 9, di titik 9,4. Nah, coba apa 9,4? Oh, oke. Ya kan ini ya, oke. Oh, nice, kerja bagus. Itu kan membuat anak-anak kita, terangsang untuk belajar mandiri. Jadi nggak perlu juga penugasan itu instruksional langsung kepada tugasnya. Saya pikir lebih baik ke arah situ. Oke, itu ya, Mbak Anit. Nah, ini, Oke. tugas yang pertama. Kalau Coba tugas yang coba. kedua gimana nih, Pak? Oke, tugas yang kedua kita coba sekarang, tugas yang kedua. Oke, tugas yang kedua ini adalah tugas di mana setiap siswa dapat mengedit, berkolaborasi secara kelompok. Bayangkan Mbak Anit, kalau anak-anak itu secara secara mandiri, dia di rumahnya sendiri belajar, sementara dibuat kelas yang, virtualnya itu, dalam pertemuan 36 orang, tapi dia nggak pernah berinteraksi, nggak pernah berkolaborasi dengan, teman-teman yang lain. Saya pikir akan menjenuhkan juga ya. Maka kita bikinlah coba, bikin penugasan yang kedua. Oke, kita coba penugasan yang kedua ini, nah ini dia, namanya adalah tugas siswa dapat mengedit berkolaborasi secara kelompok. Jadi dibuatlah kelompok-kelompok siswa oleh kita. Sepakati dulu kelompok A, kelompok B dan seterusnya. Yang seperti apa kategorinya? Oke, saya coba tambahkan. Saya coba ambil. Oke, kita coba ambil di dalam drive saya. Oke, kita coba. Semoga ini enggak terlalu muter-muter. Oke, ya kita ambil bagaimana tipe yang kedua. Oke, tipe yang kedua ini ya seperti ini, kita coba. Oke, apa yang kedua? Hanya siswa dapat mengedit. Ingat, yang kedua berarti yang diambil. Yang tipe pilihan yang kedua, siswa dapat mengedit. Ya, kemudian topiknya tetap di penugasan, batasnya silakan diatur saja. Kalau sudah kita kasihkan. Oke, kita kasihkan kalau sudah. Nah, kita sekarang coba lihat bagaimana tipe yang kedua. Oke, bagaimana tipe yang kedua? Iya, tipe yang kedua ini adalah saya menawarkan bagaimana anak itu dibuat berkolaborasi dalam kelompoknya. Misalkan ada di sini tugas kelompok 1, ya, kemudian yang kedua adalah nama-namanya siapa. Kemudian yang kedua adalah tugas kelompok 2. Nama-namanya, di sini juga mereka akan tuliskan. Misalkan saya bikin 2 kelompok aja, ya, di mana tugasnya ini dalam dalam lembar pertama kita bikin tugas kelompok yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua bikin adalah di lembaran yang kedua. Kelompok 3 bikin di lembaran ketiga dan seterusnya. Kalau ada 5 kelompok bikin menjadi 5 lembar kelompoknya. Dan ini harus biasa. Syarat kolaborasi itu apa? Kolaborasi itu syaratnya adalah harus benar-benar tuh kan, harus benar-benar mengedepankan yang namanya etika dalam kolaborasi. Nah, ini ya, ini dia. Oke, saya matiin dulu ya, Mbak Anit ya, biar tidak kolaborasinya teman-teman kreatif banget ini, langsung. Iya. Oke, langsung, oke udah ya. Oke, langsung ya, langsung, ubah. Nah, di sini di dalam kelompok ini nggak apa-apa, di dalam kelompok ini ada misalkan di sini diminta untuk mengisi koordinat. Ya udah nanti mereka isi saja. Isi koordinat titik H ini berapa, mereka ketikkan kan di sini. Oke, mereka ketikkan koordinat titik H ini berapa. Sementara, misalkan K itu adalah -2,0. Berarti mereka udah bisa membayangkan posisi, K itu adalah -2,0, maka dia nggak mungkin bisa kerja sendiri, maka harus berkelompok. Mereka kelompok di sini, ya, berkelompok di sini untuk bisa menemukan bagaimana ini soal ini bisa dikembangkan dalam bentuk, kelompok berkolaborasi. Nggak mungkin dia kerja sendiri. Pasti dia akan bagi-bagi, "Ayo kamu gimana yang H, gimana yang I, gimana yang J," kembangkan itu, Iya. biarkan. Nggak mungkin ya Benar. Mbak Alit, bagi teman-teman yang
pikir matematikanya lambat, mereka akan berpikir lambat kalau sendiri loh. Tapi kalau kelompok dia akan, "Ayo ayo gimana ini gimana?" Wah, itu seneng banget kan kalau kita bisa ngelihat seperti itu. Iya, Gitu ya. benar. Ini diisi aja, diisi aja. Nanti kan kita akan coba. Silakan Bapak Ibu, boleh isi kok ya. Tapi ingat itu yang harus kita kedepankan, syarat kolaborasi. Silakan Pak, boleh Pak Eka isi aja. Kolaborasi syaratnya cuma satu, saya bilang tadi. Kedepankan etika. Etika apa? Jangan sampai menghapus dan mengerjakan pekerjaan bukan yang ditugaskan kepada kita. Karena itu akan crowded. Seperti tadilah terlihat ya Mbak Anit ya. Iya. Dalam kelompok satu, teman-teman semua senang banget mungkin ya, langsung crowded, ternyata filenya malah menjadi hilang, gitu kan. Is oke, tenang aja nanti kita balikin lagi, gitu kan. Tapi saya ingin tampilkan ini aja dulu yang terpenting. Bagaimana itu? Mereka menuliskan kelompoknya, yang ketiga di bawah, yang keempat di bawah, gitu kan seperti itu. Begitupun nanti bentuk kolaborasi yang lain. Saya pikir Bapak dan Ibu bisa mengembangkan. Ya, ini di dalam Google Doc, bisa kembangkan dalam Google Slide. Ya, dalam di Google Sheet dan seterusnya. Banyak banget bisa dikembangkan. Nah, kemudian yang ketiga, yang tak kalah penting, ya, yang juga bisa kembangkan adalah tugas yang berbentuk ini. Saya edit lagi ya. Seneng banget Mbak Adit loh. Lihat teman-teman itu kreatif. Coba ini gurunya udah kreatif loh pada ngisi loh. Coba bayangkan Iya. kalau peserta didiknya. Kalau guru ngelihat peserta didiknya aktif, biarin salah juga, Bu. Coret dia menghapus, kita nggak usah marah-marah, biarin aja namanya kolaborasi kok. Salah kita nggak mengedepankan dulu informasi tadi ya, bahwa ketika sifatnya kolaboratif maka harus yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga. Yang pertama adalah fokus kepada penugasan kelompoknya. Yang kedua jangan utak-atik bukan dari pekerjaan kelompok kalian, gitu kan. Yang ketiga, eee diskusikan secara kelompok dulu, baru nanti inputkan hasilnya, gitu kan. Nah, itu beberapa hal itu harus kita kembangkan, informasikan kepada anak-anak kita. Karena kalau enggak, tadi yang terjadi, anak apalagi misalkan di waktu ya, di waktu, "Silakan, tugasnya dikerjakan selama 30 menit," gitu kan, atau 20 menit. Mereka saya pikir juga akan cepat-cepat nanti mengerjakannya, oke ya. Nah, itu juga harus kita kedepankan. Oke, yang ketiga adalah ini Mbak Anit yang katakanlah penting nih, yang juga saya bikin senang juga. Ya, bikin senang juga, yaitu tugas dibuat salinan untuk siswa-siswa. Artinya Pak Ibu bisa bayangkan, bisa bedakan. Yang pertama itu siswa hanya bisa melihat, tidak bisa ngotak-ngatik filenya, tidak bisa coret-coret filenya. Tetapi yang kedua adalah bisa mengedit, berarti berkolaborasi. Siswa, satu file diserbu oleh semua. Berarti di situ kan akan terjadi, wah ada yang pengen ini, pengen itu, pengen itu, biarkan. Tapi yang ketiga ini, dibuat salinannya. Dibuat salinan itu artinya apa? Setiap siswa akan memiliki penugasan pribadinya. Kalau dia ngisi, tidak akan berpengaruh kepada file punya teman-temannya. Berbeda dengan yang kedua tadi. Karena yang kedua itu sifatnya kolaboratif, bisa mengedit bersama. Tapi kalau yang ketiga, filenya adalah tugas mandiri individu. Ya, tugas mandiri individu, silakan kerjakan di situ. Silakan lakukan penugasan, coret-coret di bikin catatan semuanya di situ oleh anak-anak kita. Oke, ya, pilih yang ketiga, awas hati-hati. Pilih yang ketiga. Ya, Jadi dibuat salinan. Jadi kalau ada satu siswa yang coret-coret di situ, siswa lainnya nggak masuk di siswa lainnya. Nggak akan terjadi perubahan pada file siswa lainnya. Itu ya Bapak Ibu. Ini yang ketiga nih, yang harus juga penugasan secara individu yang harus diberikan kepada anak-anak kita. Yang pertama individu, tetapi sifatnya adalah kita ingin mengedepankan dia belajar mandiri dulu terkait tugas sampai dia melakukan tugas. Yang kedua, mengedepankan kolaborasi. Yang ketiga, baru fokus kepada kemampuan individunya. Karena disinilah dia akan berjuang sendiri, tidak merubah hasil teman-temannya. Ada yang ketiga ini ya Mbak Anit ya, teman-teman semua
Ini kita bisa berdayakan fungsi ini, nggak sembarangan fungsi ini ditampilkan pilihannya, kita harus berkreasi Pak Ibu, ya. Google tidak hanya memberikan ini sebagai bentuk simbolik harus ada, tetapi kita sebagai guru itu membuat, "Oh ini berarti kalau gini enaknya apa? Kalau gini enaknya apa? Kalau gini enaknya apa?" Nah, seperti itu saya pikir, kita bisa berdayakan lebih jauh lah, kembangkan lebih jauh. Kalau sudah topik biasa, klik tugas, kemudian atur boleh, silakan penugasannya sampai kapan. Kalau sudah kita Baik. tugaskan. Oke, yang hadir di dalam classroom saya bisa mencoba. Silakan Bapak Ibu, silakan dicoba. Ya, Itu silakan tadi dicoba. saya lihat di sebelah kanan ada rubrik, itu apa ya Pak? Nah, ini juga bagus juga ini. Ini juga saya senang, Mbak Anit, kalau berkata terkait rubrik. Nah, rubrik ini Bapak dan Ibu, seandainya Bapak Ibu menugaskan dalam bentuk bukan pengetahuan ya, awas, bukan pengetahuan, tapi yang Ibu tugaskan adalah untuk mengukur keterampilan, maka gunakan rubrik, itu lebih nyaman. Jadi saya bilang kepada teman-teman saya, kata siapa daring tidak bisa mengukur tidak bisa mengukur keterampilan. Jadi bisa kita ukur dengan cara apa? Bikin rubrik penilaiannya. Di sini ya Pak Ibu, bisa gunakan dengan cara bikin sendiri, gunakan rubrik yang telah Bapak Ibu gunakan pada materi-materi sebelumnya atau pada, kegiatan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu bisa import dari Google Sheet yang telah Bapak Ibu buat dengan template yang disediakan oleh Google terkait rubrik, ya. Ini sebetulnya, bisa dikembangkan sehingga nanti kalau si A ini pekerjaannya ini, sampai ini doang, berapa nilainya. Kalau Oh, sampai, ya misalkan nilainya adalah ada 100, ada 80, ada 70 kalau KKM gitu ya, ada 60, bikin 4 grade. Jadi nanti anak-anak kita secara nyata, kita menilainya itu tidak subjektif, tetapi hmm. berdasarkan produk yang mereka buat. Jadi kalau produknya cuma sampai sini nilainya segitu di dalam rubrik. Saya pikir nanti, bisa kita kembangkan lebih jauh terkait rubrik ya, Oke. Mbak Anit ya. Mm-mm. Nanti ke depan saya cobalah nanti kalau masih ada waktu. Kemudian Nah, kita save. Oke. Jadi sekali lagi rubrik lebih asik kalau Bapak Ibu gunakan untuk penilaian keterampilan. Ya, jadi nanti ketika ada produk video yang mereka buat, misalkan anak disuruh membuat produk klirometer dalam matematika. Klirometer mereka bikin dari mulai awal sampai akhir, sampai jadi, gitu kan. Nah, bagaimana ketahanan, kekuatan, dari segi pembuatan video dan sebagainya, kita ukur di situ, bikin rubriknya. Kalau dapat sangat baik apa, cukup apa, kurang apa. Seperti itu ya. Jadi norma dalam menilainya itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi enggak lagi melihat, ini masih gini, ini masih gini, enggak. Ada kriteria penilaian dalam rubriknya. Nah nah, ini ngomong-ngomong soal penilaian, gimana sih Pak caranya kita bisa kasih feedback ke murid? ini dia. Coba kita cek yang tugas 1 ya, Mbak Anit ya. Mm-mm. Oke, kita Oke. cek yang tugas 1 aja ya. Pada prinsipnya tugas 1, tugas 2, tugas 3 sama dalam membuat feedback ya kepada tugas, tapi kita bikin 1 aja dulu yang tugas 1. Kita coba buka ya. Ini ya, kita coba Bapak Ibu. Oke. Oh, udah banyak yang gabung Mbak Anit di dalam classroom kita. Luar Iya nih. biasa ya, keren banget. Berarti mereka hadir bukan hanya hadir loh Mbak Anit ya, teman-teman ikut Iya. nimbrung berkolaborasi dengan kita. Senang banget kita ya kali ini. Oke, nah ini dia Bapak Ibu, kita jangan langsung pengen menilai, kita harus lihat dulu produknya. Produk produk kerjaan, anak kita itu harus kita buat dulu penilaiannya dalam bentuk, ya kita cek dulu satu-satu. Misalkan ini, oke, ada nggak yang mengirimkan dalam bentuk, PDF, ada nggak? Atau gambar? Oke, misalkan ini siapa nih? Bu Esti lah boleh ya, kita coba cek. Ya, ini dia. Terima kasih ini misalkan Bu Hesti. Bu Hesti mengirim dalam bentuk PDF ya. Ngerespon dari tugas yang pertama itu Mbak Anet.
beliau kirim, oh ini hasil tugas beliau. Ya, bagaimana cara kita, Bapak dan Ibu, cara kita bisa membuat feedback ini, sebentar saya close dulu, oke. Dengan cara bisa memberikan komentar. Ya, komentar. Kalau misalkan ini adalah bagian dari tugas yang dikembangkan, yang dilakukan oleh Bu Hesti, maka kita bikin komentar. Kita bisa bikin apa namanya, mewarnai ya, diwarnai ya pada tugas mana. Oh, terima kasih misalkan ini ya, oke oke, Hesti, Bu Hesti, misalkan ini tugasnya sudah oke, sudah bagus, gitu kan. Silakan bisa kembangkan lagi. Oke, ini cara kita membuat komentar. Jadi jangan sampai langsung menilai Pak Ibu. Karena apa? Kita sekali lagi mengedepankan yang namanya pembelajaran yang humanis. Kita bukan robot, guru bukan robot. Guru adalah manusia yang juga harus memberikan feedback, memanusiakan peserta didik kita. Dengan cara apa? Bikin komentar. Kalau Bapak Ibu langsung jebret aja ngasih nilai di sini, gitu kan? Anak-anak nggak pernah tahu apa salahnya, di mana salah saya. Nah itu dia Iya, Mbak Anit. benar. Iya, karena kita bukan mesin sekali lagi. Kita manusia, guru manusia, siswa manusia. Sama-sama kedepankan ada ikatan bahwa kamu adalah peserta didik saya adalah guru kamu. Walaupun kita nggak ketemu langsung tatap muka, kita harus ada yang namanya ikatan bahwa kamu murid saya. Benar banget. Pak Dudi, sepertinya Ini internetnya komentar. bermasalah ya? Gimana? Enggak, tadi Oke. Pak Dudi Nah, terputus sedikit. waduh, itu yang saya khawatirkan. Oke, nggak apa-apa, mudah-mudahan udah masuk lagi. Mohon maaf. Jadi sekali lagi, bahwa kita kedepankan yang namanya pembelajaran yang humanis. Anak-anak perlu loh masukan dari kita, apalagi dia udah berupaya sejauh mungkin dia baca perintahnya, kita kerjakan. Kalau misalkan berikutnya lagi, oke, misalkan ini ya, misal ini ya, oke, oke, nggak masalah. Kita bikin apa namanya, ini, oke, tandain oleh kita. Ini masih salah, gitu kan? Mohon diperbaiki, mohon dilengkapi. Jadi apa? Yang terjadi apa? Oh iya, berarti memang tugas saya diperiksa, kata anak-anak itu ya. Tugas saya berarti emang diperiksa, apa salahnya, apa benarnya. Nah, yang ingin saya tawarkan berikutnya Mbak Anit ya, ada di dalam Google Classroom ini, terkadang anak-anak itu nggak ngeh itu apa ya, nggak paham bahwa gurunya telah memberikan komentar. Oh iya. Kadang-kala ada seperti itu. Nah, maka ada satu lagi yang saya tawarkan, yang kita tawarkan, bahwa biar ada seolah-olah gurunya itu ada benar-benar mencoret-coret gitu. Nah, saya ada di sini Mbak Anit, nggak apa-apa ya, kita tambahkan sedikit pengalaman saya. Ada di sini ada bunyi saya ini ada grade dengan kami. Kami itu adalah add-on ya, nggak apa-apa ya. Add-on Oh, yang apa-apa. Oke, kami add-on yang memang bisa kita gunakan Bapak dan Ibu untuk menilai, mencoret-coret lah kalau saya lebih lebih kepada itu. Mencoret-coret pekerjaan anak-anak kita. Tapi memang syaratnya itu hanya berupa PDF ya, atau kalaupun misalkan gambar, mereka mengirimkan gambar tapi nanti akan di-convert secara otomatis menjadi PDF. Nah, ini misalkan tinggal klik aja, klik klik grade with kami, kemudian oke, oke lah. Oke, coba mudah-mudahan bisa ya. Oke. Ya, mudah-mudahan bisa nih, Mbak Anet. Oke. Bapak Ibu nanti bisa apa namanya, bisa itu aja, bisa di web store aja ya, nanti dicari di web store menambahkan kami. Oke. Ya, mudah-mudahan ini bisa berhasil. Oke.
Ya, kalau sudah berhasil seperti ini tampilannya, Mbak Anet, bahwa oke ya, udah ya. Ini kok Oh, oke. lambat lagi. Ya maklumlah, oke ya, biasa kalau add-on kan kita harus pasang dulu ya, Pak Ibu jangan lupa. Nah ini tampilannya, artinya apa? Kita bikin seolah-olah ini adalah pekerjaan, anak-anak kita ya, yang perlu kita nilai, yang perlu kita, berikan feedback kata kata Mbak Anit tadi. Oke, di sini ada fungsi drawing, bahkan equation juga ada loh, equation juga ada text box, komen ya, dan segala macam, kita bikin tambahan add-on lah di sini ya. Bahkan ada tanda tangan juga, kita bisa nambahin tanda tangan juga. Saya misalkan pilih drawing ya, kemudian pilih warna, pilih warna. Biasalah kalau guru itu kan seneng ya, membuat warna. Misalkan ini nomor satu, kita bikin aja, oh oke benar. Kan ini kan seolah-olah ya, langsung dicoret oleh gurunya gitu loh, Mbak Anit, bayangkan. Oh ini misalkan, oh ini masih salah gitu ya, oh ini benar gitu, oke ya ini, oh ini perbaiki ya, gitu kan, Oh, seperti oke. itu. Mm-mm. Oke, terus misalkan, anak-anak misalkan ada soal di sini, mohon maaf ya, misalkan awalnya 1 + 2 sama dengan 5 kata anak gitu ya. Misal nih, ini kan perlu kita perbaiki, respon feedback-nya. Oh ini belum tepat gitu kan, belum tepat, ini, apa namanya, tulisan saya emang jelek Mbak, ini jangan ketawain ya, belum tepat gitu kan. Harusnya adalah 1 + 2 itu sama dengan 3, berarti kan ini salah gitu jawaban anak kan. Nah, nanti, misalkan di bawah di sini mereka mengerjakan lagi, apa namanya, kerjaan mereka kan. Misalkan, oke kita bikin kesimpulan di sini, pelajari kembali sehingga mendapatkan nilai di atas KKM misalkan. Ya, setelah kita nilai misalkan, setelah kita nilai misalkan nilainya itu adalah nilai anak itu 60 misalkan. Kan senang nggak kira-kira seperti ini Mbak Anit? Kalau anak-anak kita feedback-nya itu adalah mereka melihat, oh mana yang salah, mana yang benar, nilai saya berapa. Walau tapi jangan lupa jangan hanya menuliskan di sini, kita harus bikin grade-nya di sini. Di sini misalkan 60 kan. Nah ini dia, tuliskan nilai ini yang kita coret-coret di dalam pekerjaan mereka tadi, gitu kan. Tuliskan di sini berapa, 60 misalkan, tuliskan di grade ini, di nilai ini, 60. Kemudian setelah Oh, itu jangan lupa tambahkan komentar secara pribadi. Ayo semangat, perbaiki lagi. Bapak tunggu sampai besok. oh, Pak Dudi, ini ada yang bertanya nih. Apa perbedaan memberikan komentar di lembar kerja dengan memberikan komentar di private comment? Oh iya, ini semoga yang bertanya udah masuk ke classroom nanti biar bisa merasakan bedanya. Oke, jadi kalau yang di dalam komentar ini ya di sini nih di dalam komentar tugasnya, berarti itu langsung nanti mereka melihat ya feedback di dalam tugas yang mereka lakukan. Berbeda kalau ketika kita membuat komen di dalam, privat komennya. Berarti itu lebih kepada secara individu nanti berinteraksi antara Oh, kita dengan, anak-anak kita. Jadi atau komentar yang, secara pribadi ini dan kita posting, kita kirim, anak kita nanti bisa menjawab juga. Anak kita iya, nanti bisa benar. menjawab. Misalkan, "Oh iya Bapak, terima kasih, akan saya perbaiki." Berbeda dengan ketika kita komennya langsung di sini ya. Tapi ini juga nanti bisa sebetulnya nanti dibuat komentar, terus bisa dijawab. Jadi intinya komentarnya adalah yang pertama dibuatnya itu di dalam tugasnya, ya. Kemudian yang Iya. kedua ini adalah komentarnya di dalam classroom-nya, gitu loh ya.
Nah, seperti itu. Kita coba posting ya. Kita posting posting ini baru posting komentar, belum mengirimkan nilai kepada anak kita. Ini nilai udah terlihat di sini 60, sama dengan ini ya. 60, 60, 60 gitu kan. Kemudian ini jangan lupa dibalikan, kembalikan biar anak-anak tahu di mana salahnya, anak-anak tahu berapa nilai dia. Itu ya, kita coba kembalikan. Lalu ini ada lagi nih yang bertanya nih. Boleh. Kalau siswa mengerjakan dari smartphone, apakah bisa? Adakah aplikasi tambahan untuk bisa mengaksesnya? Prinsipnya akun Belajar ID ini kan bisa diakses di mana saja ya, Iya, Bapak benar. dan Ibu, tetapi jangan lupa kalau di smartphone karena akun Belajar ini adalah akun yang seksi, saya bilang ya, saya ke teman-teman saya bilang gitu, Mbak Anit, yang seksi, sesuatu yang seksi itu perlu pelindungan khusus. Oh, Berarti harus dipasang dulu kunci pengaman di smartphone-nya, baru nanti bisa diakses oleh anak-anak kita, oleh Bapak dan Ibu. Prinsipnya bahwa sistem kerja Google Workspace for Education ini bisa diakses di smartphone maupun di laptop secara langsung, karena kan prinsipnya dia adalah online, gitu oh, kan, daring. Cuman syaratnya itu aja, kalau di smartphone harus dipasang dulu kunci pengaman HP-nya, gitu aja. Oke, Mbak oh. Anit, mudah-mudahan bisa mencerahkan teman-teman. Kalau ya selanjutnya Bapak Ibu bisa memeriksa lagi tugas dari, temannya yang mengumpulkan, gitu ya. Next next dan seterusnya, seperti itu. Oh, pertanyaan terakhir nih, Pak. Bagaimana mengirimkan tugas yang sudah dikoreksi dengan kami? Oke, coba dicek. Oke. Oke, coba dicek nanti bagi teman-teman yang sudah masuk di dalam kelas, ketika saya sudah membuat mengirimkan, mengirimkan ini, nanti secara otomatis pekerjaannya juga akan terkirimkan kepada, anak-anak yang hadir di dalam kelas kita. Secara otomatis ya, secara otomatis. Oke. Oke. Ya, semoga, ini baru trigger aja, pengen sih berbaginya banyak ya. Semoga teman-teman semua di Iya, sini bisa mencoba jangan takut, nggak akan meledak saya pikir ya. Silakan aja coba, justru dengan mencoba kita akan banyak menemukan. Saya pun sedikit aja pengetahuan terkait ini. Saya pikir Bapak dan Ibu lebih hebat daripada saya, tapi kita sama-sama belajar dan berbagi. Saya belajar dari Bapak dan Ibu, saya sedikit berbagi kepada Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu memberikan feedback kepada saya sehingga saya menjadi seorang yang belajar terus, gitu ya. Begitu Mbak Anit. Ini saya senang baik. banget ini luar biasa teman-teman semua yang hadir ini Mbak Anit. Iya, sangat ramai dan aktif ya, Pak. Iya, betul banget. Coba saya ingin bertanya lagi nih kepada kepada teman-teman yang hadir kali ini, eee, apa ya, adakah kendala ketika kita mengirimkan tugas, ada lagi anak yang berbicara, "Ih, tugasnya belum diperiksa sama sama bapak dan ibu guru," gitu kan, berbeda ya. Bayangkan Mbak Nit, kalau misalkan kita membuat tugas kalau di sekolah ya, itu di meja guru gitu kan numpuk itu buku kadang kala kan. Iya, Seperti itu benar Bang. tugas kita kan, karena kita karena kita, suka menanti-nantikan, nanti ajalah periksanya, tapi bayangkan kalau modelnya di classroom seperti ini, Bapak Ibu tinggal klik, udah klik feedback, anak-anak saya pikir akan senang sekali, luar biasa gitu ya. Dan ini nggak ada lagi alasan bahwa anak-anak kita nggak bisa berkolaborasi, kita nggak bisa menilai nilai keterampilan dengan rubrik. Anak berkolaborasi dengan 3 pilihan tugas tadi, gitu ya. Oke. Saya pikir Nggak kerasa ya, anak-anak Pak kita akan Dodi, senang kok. sudah 1 jam berlalu. Emang Terima udah berapa kasih. jam? Perasaan baru Terima tadi kasih. loh. Iya, terima kasih Pak Dodi atas materinya. Sekarang saya ingin membagikan kepada Bapak Ibu semua ini yang dinanti-nantikan nih. Bapak Ibu dapat mendapatkan satu sertifikat partisipasi untuk 32 jam seri webinar mengajar di mana saja dengan Belajar ID.
Caranya langsung aja masuk ke bit.ly/mengajar di mana saja, kemudian kerjakan uji kompetensi di akhir seri webinar ini dengan nilai akhir minimal 80. Kemudian isi daftar hadir di setiap 32 webinar dan pastikan alamat email yang digunakan adalah email yang sama dan konsisten untuk uji kompetensi dan 32 webinar. Ini dia tampilannya Bapak Ibu semuanya. Uji kompetensi dan daftar hadir dapat diklik di bagian bawah. Jangan lupa juga untuk menggunakan email yang sama terus ya. Nah, besok kita akan belajar tentang bekerja sama membuat presentasi di Belajar ID yang akan dibawakan oleh Bapak Denny Cendrianto. Di jam yang sama ya Bapak Ibu semuanya, yaitu jam 3 sampai 4 siang waktu Indonesia Barat. Saksikan webinar besok di bit.ly/presentasi Belajar ID. Nah, jadi hari Senin kemarin kita udah belajar tentang cara membuat kuis, hari Selasa kemarin tentang cara menugaskan kuis, dan hari ini bersama Pak Dudi kita udah belajar tentang cara berbagi tugas, dan besok tentang membuat presentasi. Jadi jangan dilewatkan ya Bapak Ibu semuanya. Saya juga ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk meriahkan sesi webinar ini dengan menggunakan Twibbon seperti berikut ini di twb.mz/mengajar di mana saja belajar ID, dan tag kami dengan hashtag mengajar di mana saja dengan belajar ID. Nah, untuk Bapak Ibu yang mungkin pertanyaannya belum terjawab karena keterbatasan waktu hari ini, langsung saja bergabung di komunitas kami, karena di sini kami akan berbagi kiat-kiat dan tips-tips mengenai pembelajaran jarak jauh. Langsung aja nih diketikkan di bit.ly/grup pendidik abad 21 dan di bit.ly/grup pengajar di mana saja. Sesi yang sudah lewat semuanya terekam di kanal YouTube Revo Indonesia, jadi jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kami dapat terus membagikan konten-konten yang inspiratif untuk Bapak Ibu semuanya. Dapatkan juga informasi mengenai belajar di mana saja dengan Chromebook dan Belajar ID di belajardimanasajah.revoindonesia.com. Sekian dari kami. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menonton webinar ini. Saya Jenita dan saya Dudi Wahyudi. Kami undur diri. Sampai jumpa lagi di webinar berikutnya. Terima kasih Mbak Anit, teman-teman semua yang hadir. Luar biasa.